Sahabat pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah desa kecil yang tampak tenang, dengan hamparan sawah hijau terbentang, dan sungai besar yang mengalir seolah menjadi nadi kehidupan, ternyata menyimpan sebuah rahasia yang membuat bulu kuduk berdiri. Itulah yang terjadi di sebuah desa, di tepi Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada awal dekade 90-an. Desa itu dulu dikenal sebagai tempat sederhana, di mana masyarakat hidup rukun, gotong royong, dan sepenuhnya bergantung pada alam. Setiap pagi, anak-anak berlari di pematang sawah, para ibu menanak nasi di dapur kayu, sementara para bapak menambatkan perahu kecil di tepi sungai sebelum turun ke sawah atau memeriksa kolam ikan gabus di belakang rumah. Hidup terasa damai, berjalan sesuai irama musim. Musim hujan membawa tanah yang subur, musim kemarau membawa panen padi yang cukup untuk makan setahun. Tak ada yang istimewa, tak ada yang aneh. Semua berjalan seperti cerita desa pada umumnya. Namun, justru di balik ketenangan itu, sebuah kisah kelam perlahan-lahan menyelinap. Seperti kabut tipis yang mula-mula tak terlihat, tapi makin lama makin pekat hingga menutup pandangan. Orang-orang di desa mulai mendengar bisikan tentang keanehan di sekitar rumah salah satu keluarga. Awalnya hanya sekilas cerita di warung kopi, obrolan ringan yang seolah tak berarti. Tetapi lama-lama, bisikan itu berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Pusat dari semua kecurigaan itu adalah sebuah kolam ikan gabus besar, milik keluarga Pak Darmo. Kolam itu tampak biasa saja pada siang hari. Namun pada malam-malam tertentu, justru dari sanalah terdengar suara aneh. Ada yang bilang terdengar seperti air yang bergemuruh, seolah dilempari benda besar. Ada juga yang bersumpah mendengar suara samar, seperti jeritan meminta tolong, lalu tenggelam bersama suara cipratan air. Mula-mula warga mengira itu hanya perasaan, mungkin karena lelah setelah seharian bekerja. Tapi ketika kabar orang-orang yang datang ke desa mulai hilang tanpa jejak, cerita itu tidak lagi terdengar seperti bualan. Ketika bau amis yang tidak wajar mulai tercium setiap kali hujan turun, semakin banyak warga yang percaya ada sesuatu yang tidak beres. Sahabat, dari sinilah cerita kita dimulai. Cerita tentang bagaimana sebuah desa kecil yang awalnya damai harus menghadapi rahasia mengerikan yang tersembunyi di dasar sebuah kolam. Cerita tentang keserakahan, ketakutan, dan perjuangan menemukan kebenaran, meski harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Perubahan itu datang begitu cepat, sahabat. Orang-orang desa di tepi Sungai Mahakam masih ingat betul bagaimana keluarga Pak Darmo hidup seadanya. Rumah mereka sederhana, berdinding papan tipis dengan atap seng yang mulai berkarat. Lantainya masih dari papan kayu yang berderit ketika diinjak. Sehari-hari, Darmo hanya dikenal sebagai petani biasa, sesekali turun ke sungai untuk menjala ikan. Istrinya, Bu Lastri, jarang terlihat keluar rumah. Ia hanya sesekali ke pasar membeli beras atau sayuran secukupnya. Anak mereka, Rian, pemuda kurus yang lebih suka menyendiri di tepi sungai ketimbang ikut nongkrong bersama anak muda lain di pos ronda. Semua tampak wajar, sama seperti keluarga petani lainnya. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tahun, kehidupan mereka berubah drastis. Kolam ikan gabus di belakang rumah, yang semula hanya berukuran sedang tiba-tiba meluas hingga 3 kali lipat. Orang-orang desa terkejut. Dari mana uang itu berasal? Membuat kolam sebesar itu jelas membutuhkan biaya besar. Belum lagi perawatan dan pakan ikan. Rumah kayu tua mereka pun tak lagi tampak lusuh. Tiba-tiba saja, dinding papan diganti dengan kayu baru yang lebih rapi. Atap seng berganti dengan lembaran mengkilap yang berkilat setiap kali tertimpa sinar matahari. Dari kejauhan, rumah itu berbeda sekali dengan rumah warga lain. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di desa kecil, kabar beredar lebih cepat daripada arus sungai. Ada yang bilang Darmo mendapat warisan dari kerabat jauh di kota. Ada pula yang berspekulasi, ia menemukan cara khusus untuk membuat ikan gabus cepat besar. Bisik-bisik itu semakin ramai terdengar di warung kopi. Para lelaki menyesap kopi pahit sambil menggelengkan kepala. Kalau memang ada cara cepat membesarkan ikan gabus, kenapa cuma Darmo yang bisa? Begitu komentar salah seorang. Namun, tidak semua orang berani mengucapkan kecurigaan dengan lantang. Dalam budaya desa, menuduh tanpa bukti bisa dianggap fitnah. Dan itu adalah aib besar, tapi rasa iri dan penasaran tetap tumbuh. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba kolamnya besar, pasti ada sesuatu. Begitu kata seorang ibu kepada temannya, sambil menutup mulut dengan ujung selendang.
Yang paling mengusik warga adalah ikan-ikan di kolam Darmo. Tak seperti ikan gabus pada umumnya, ikan-ikan itu berukuran jauh lebih besar. Tubuhnya kekar, sisiknya hitam berkilat, dan gerakannya agresif. Pada malam hari, jika terkena cahaya lampu Petromax, mata mereka tampak merah menyala seperti sedang mengintai mangsa. Anak-anak desa yang dulu suka bermain dekat kolam ikan tetangga, kini sama sekali tak berani mendekat ke rumah Darmo. Pak Hasan, tetangga yang rumahnya paling dekat, sering merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali melewati jalan kecil di samping kolam. Kadang ia mendengar suara air berdebur keras di tengah malam, seperti ada benda besar yang dilemparkan ke dalamnya. Tapi setiap kali ditanya, Darmo hanya tersenyum datar. Ikan-ikan memang suka ribut kalau malam. Begitu jawabannya. Sahabat, dalam kehidupan desa yang penuh dengan keterbatasan, Kaya mendadak selalu menimbulkan tanda tanya. Ada kebanggaan, ada iri, tapi lebih dari itu ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah rezeki biasanya datang perlahan, sesuai dengan kerja keras? Mengapa pada keluarga Darmo semua terjadi terlalu cepat? Di balik senyumnya yang kaku, banyak yang merasakan ada jarak yang makin lebar antara Darmo dengan warga desa. Ia jarang lagi ikut berkumpul di pos ronda, jarang terlihat ngobrol di warung kopi. Setiap langkahnya terburu-buru, tatapannya dingin. Seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diketahui orang lain. Rian pun tampak semakin menjauh dari pergaulan. Beberapa pemuda desa pernah mengajaknya ikut ke lapangan bola, tapi ia hanya menggeleng sambil menunduk. Dia seperti menanggung beban sendiri, kata salah satu temannya. Bu Lastri, sang istri, juga semakin jarang terlihat di pasar. Orang-orang mulai merasa keluarga itu seperti menutup diri, makin asing dari kehidupan desa. Namun, sahabat, seperti halnya rahasia besar yang disembunyikan di balik senyum tipis, cepat atau lambat, sesuatu akan terungkap. Perubahan hidup yang terlalu mendadak, ikan-ikan gabus yang terlalu besar, dan bau amis yang kerap muncul saat hujan. Semua itu hanyalah permulaan dari kisah yang jauh lebih mengerikan. Dan warga desa, meski tak menyadari sepenuhnya, sedang berjalan menuju kenyataan pahit yang akan mengguncang kehidupan mereka. Sahabat pendengar, semakin hari semakin banyak keanehan yang tak bisa lagi diabaikan. Kolam ikan gabus milik Pak Darmo memang menjadi pembicaraan utama di desa. Jika kolam-kolam milik warga lain hanya berisi ikan berukuran sedang, maka ikan-ikan di kolam Darmo tumbuh luar biasa besar. Ada yang panjangnya hampir menyamai lengan orang dewasa, sisiknya tebal, gerakannya cepat dan ganas. Setiap kali diberi makan, suara percikan air dari kolam itu terdengar seperti hujan deras menghantam atap seng. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak, hanya untuk melihat dengan rasa heran bercampur ngeri. Ikan gabus kok bisa segede itu? Tanya seorang bapak sambil menggelengkan kepala. Anak-anak yang dulu suka menonton orang memberi makan ikan, kini justru menjauh. Mereka takut pada ikan-ikan itu yang matanya merah, menyala ketika terkena lampu Petromax. Ada yang berbisik, ikan itu seperti menunggu sesuatu. Bukan pakan biasa. Keganjilan tidak berhenti di situ, sahabat. Setiap kali hujan deras turun, bau aneh ikut terbawa angin. Awalnya orang-orang mengira itu hanya bau lumpur bercampur dedaunan busuk. Namun lama-kelamaan, semua orang sadar, itu bukan bau tanah, bukan pula bau ikan biasa. Baunya lebih menyengat, amis bercampur busuk, menusuk hidung, hingga membuat perut mual. Seorang ibu pernah berkata di warung kopi, "Aku sudah puluhan tahun hidup di sini, bau ikan gabus tidak pernah seperti ini." Ia menutup hidung dengan ujung selendang. Sementara para lelaki yang mendengar hanya saling pandang, tidak ada yang berani menjawab. Tapi dalam hati, mereka tahu ucapan itu benar. Pak Hasan, tetangga terdekat, bahkan pernah beberapa kali terbangun di malam hari karena mencium bau amis yang sangat kuat. Angin dari arah kolam Darmo membawa aroma yang membuatnya sulit tidur. Dalam diam ia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilemparkan Darmo ke dalam kolamnya? Warga desa mulai mencari-cari alasan. Ada yang bilang mungkin Darmo menggunakan ramuan khusus untuk membuat ikan cepat besar. Ada juga yang menduga ia mencampur pakan dengan sesuatu yang tidak biasa. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa jawaban itu tidak masuk akal. Ikan gabus memang bisa tumbuh besar, tetapi tidak mungkin sebesar itu hanya dalam waktu singkat. Kecurigaan pun mulai menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Di pos ronda, di sawah, di pasar, orang-orang berbisik dengan hati-hati. Kalau benar ikannya makan pakan biasa, kenapa baunya seperti bau bangkai? Tanya seorang lelaki tua.
Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Timpal yang lain. Namun, sahabat, di desa kecil seperti itu, bicara sembarangan bisa berbahaya. Darmo kini dianggap orang berada. Rumahnya besar, kolamnya luas, dan ia tidak lagi mudah didekati. Banyak yang memilih diam, meski hati mereka dipenuhi tanda tanya. Diam karena takut jika kecurigaan itu salah, mereka bisa dituduh menyebar fitnah. Tapi juga diam, karena dalam hati kecil mereka ada rasa takut yang lebih dalam. Takut bahwa apa yang mereka curigai itu benar adanya. Rian, anak Darmo, juga tidak lepas dari pandangan warga. Beberapa kali orang melihatnya membawa karung-karung besar ke arah kolam, biasanya saat malam menjelang. Ketika ditanya oleh seorang tetangga, ia hanya menjawab singkat, "Pakan ikan." Namun cara bicaranya datar, matanya kosong, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Anak-anak muda desa yang sebaya dengannya mulai menjauh. Mereka merasa Rian semakin aneh, sering melamun, jarang sekali bicara. Di sisi lain, Bu Lastri tampak semakin murung. Ketika datang ke pasar, wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat membayar belanjaan. Beberapa ibu sempat berbisik, sepertinya dia menanggung sesuatu, tapi tidak ada yang berani menanyakan langsung. Semua memilih menyimpan rasa penasaran masing-masing. Sahabat, bau amis yang terbawa angin setiap kali hujan turun. Ikan-ikan raksasa yang matanya merah menyala, dan keluarga Darmo yang makin tertutup, semua itu membentuk bayangan gelap yang menggantung di desa. Orang-orang mulai sadar bahwa kolam itu bukan sekadar kolam ikan biasa. Ada rahasia yang lebih dalam, rahasia yang jika terbuka, bisa mengguncang seluruh desa. Dan perlahan, rasa damai di tepi Sungai Mahakam berubah menjadi kegelisahan. Setiap tetes hujan bukan lagi membawa kesuburan, melainkan membawa aroma kematian yang tidak bisa dijelaskan. Dan setiap kali lewat di depan kolam Darmo, warga tidak lagi melihat ikan gabus, melainkan bayangan kegelapan yang siap menelan siapapun yang terlalu dekat. Sahabat pendengar, setelah bau amis dan keanehan kolam Darmo menjadi buah bibir, kejadian yang lebih mengerikan mulai menimpa desa kecil di tepi Sungai Mahakam itu. Satu persatu orang hilang tanpa jejak. Awalnya orang mengira mereka sekadar merantau atau pindah kerja ke tempat lain. Tapi semakin lama, jumlahnya bertambah, dan wajah-wajah yang hilang itu adalah orang-orang yang begitu dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama hilang adalah Bang Udin, seorang buruh panen musiman. Lelaki tinggi kurus itu selalu datang ke desa setiap musim padi tiba. Dengan sabit tua di pinggangnya, ia membantu para petani memanen sawah, lalu tidur di pondok sederhana dekat ladang. Anak-anak suka padanya, karena Bang Udin punya kebiasaan membuat peluit dari batang padi dan meniupnya hingga berbunyi lucu. Suatu pagi, ia terlihat menyeberang dengan perahu kecil menuju ladang di hulu. "Sore nanti aku balik," katanya sambil melambaikan tangan. Tapi malam itu, ia tak kunjung kembali. Esoknya pun ia tidak muncul di sawah. Pakaian tipis dan sarung yang biasa ia pakai untuk salat masih tergantung di pondok. Hari berganti minggu, dan nama Bang Udin hanya tinggal doa dalam bisikan warga. Belum lama setelah itu, desa kehilangan lagi seorang wajah yang akrab. Pak Karto, pedagang mainan keliling. Siapa yang tak mengenalnya? Keranjang rotannya selalu penuh dengan mainan plastik warna-warni mobil-mobilan, boneka, peluit, dan balon. Anak-anak selalu berlari kegirangan setiap kali mendengar suaranya berseru, "Mainan, mainan." Pada suatu sore berangin, ia terlihat masuk desa dari arah hilir, menyapa ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian di sungai. "Besok saya datang lagi," katanya seperti biasa. Tapi malam itu, tak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Keranjang mainan tak pernah ditemukan, dan suaranya yang ceria seakan lenyap begitu saja di udara. Anak-anak yang menunggu keesokan harinya pulang dengan wajah kecewa. "Pak Karto nggak datang," bisik mereka lirih. Namun, hilangnya Pak Budi, ayah Yuni, yang benar-benar mengguncang hati desa. Pak Budi bukan orang asing. Ia adalah bagian dari mereka. Lelaki pekerja keras itu hidup sederhana, kadang menjadi kuli bangunan, kadang ikut mengangkut kayu dari hutan. Sebelum berangkat kerja ke hulu, ia sempat berjanji pada Yuni, seminggu, paling lama 2 minggu, ayah pulang. Sejak itu, setiap senja, Yuni duduk di dermaga bambu, menatap setiap perahu yang datang. Setiap kali layar perahu terlihat dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang, berharap melihat wajah ayahnya. Tapi yang turun hanya para pedagang pisang, nelayan, atau orang asing. Tiap kali perahu lewat tanpa ayahnya, wajah Yuni semakin murung. Malam hari,
Ia duduk di beranda, menatap lampu minyak yang redup. Kadang ia membayangkan ayahnya membuka pintu sambil batuk kecil. Tapi yang datang hanya suara serangga malam dan desiran angin. Ibunya mencoba menenangkan. Mungkin perjalanannya lebih lama. Doakan saja. Namun hati Yuni tidak bisa tenang. Setiap kali melewati rumah Darmo dan melihat kolam ikan yang penuh ikan raksasa, rasa curiganya makin kuat. Seolah ada bisikan dari dalam hatinya bahwa jawaban tentang ayahnya ada di sana. Sahabat, 3 hilangnya orang ini membuat desa berguncang. Jika hanya 1 orang hilang, bisa saja dianggap merantau. Jika 2 orang, mungkin kebetulan. Tapi ketika 3 orang hilang dalam waktu berdekatan dan semuanya tak pernah kembali, jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Orang-orang mulai berhati-hati. Anak-anak dilarang bermain jauh. Para ibu menutup pintu lebih cepat setiap sore. Para bapak memeriksa kunci rumah 2 kali sebelum tidur. Namun, meski hati mereka dicekam ketakutan, tak seorang pun berani menyebut nama Darmo dengan lantang. Semua hanya berbisik lirih. Jangan-jangan kolam itu. Lalu kalimatnya terputus oleh rasa takut. Kehilangan Bang Udin, Pak Karto, dan terutama Pak Budi, bukan hanya mengurangi jumlah orang di desa, tapi juga mengurangi cahaya dalam kehidupan warga. Desa yang biasanya riuh dengan tawa anak-anak dan suara pedagang kini terasa lebih sunyi. Di balik keheningan itu, ada bayangan gelap yang makin menebal, dan tanpa disadari, itulah awal dari rahasia besar yang sebentar lagi akan terkuak. Sahabat pendengar, dari semua orang yang hilang, yang paling merasakan luka terdalam adalah Yuni, gadis remaja yang kehilangan ayahnya. Pak Budi, hari-harinya berubah menjadi penantian panjang yang melelahkan. Seolah setiap jam hanya diisi dengan doa dan harapan yang tak kunjung terjawab. Setiap sore, Yuni duduk di dermaga bambu kecil di tepi sungai Mahakam. Matanya menatap jauh ke hilir, menunggu perahu-perahu datang. Jika terlihat layar putih atau perahu dengan lampu minyak berkelip, jantungnya berdegup kencang. Mungkin ayah ada di sana, bisiknya. Namun, setiap kali perahu merapat, yang turun hanyalah pedagang, nelayan, atau orang asing. Tidak pernah wajah yang ia rindukan. Hari demi hari, wajah Yuni semakin pucat. Senyumnya yang dulu ceria lenyap. Bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain dengannya pun merasakan perubahan itu. "Kak Yuni sedih terus," kata salah satu anak. Ibunya mencoba menenangkan dengan berkata, "Doakan saja, Nak. Ayahmu pasti pulang." Tapi Yuni tahu, ada sesuatu yang salah. Kecurigaan itu muncul setiap kali ia melewati rumah Pak Darmo. Kolam besar di belakang rumah itu selalu membuatnya merinding. Ikan-ikan raksasa di dalamnya bergerak liar, matanya menyala jika terkena cahaya. Dan setiap kali hujan turun, dari arah kolam itu tercium bau amis menusuk. Bau yang berbeda dari bau ikan biasa. Kenapa setiap kali hujan, baunya semakin kuat? Tanya Yuni dalam hati. Setiap kali melewati jalan kecil di samping rumah Darmo, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kolam. Seolah-olah ikan-ikan itu tahu ia lewat. Kadang ia mendengar cipratan air keras, seakan ada benda besar yang dilempar ke dalam. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu sore, Yuni memberanikan diri berhenti sejenak di balik semak. Dari sana, ia melihat Darmo menebar sesuatu ke dalam kolam. Ikan-ikan besar berebut, permukaan air bergolak seperti mendidih. Hatinya berdegup kencang. Apa benar hanya pakan ikan? Gumamnya, tapi logikanya berkata lain. Tidak mungkin pakan biasa membuat ikan sebesar itu. Saat itu, langkah kaki mendekat. Rian, anak Darmo, muncul sambil membawa karung kosong. Tatapannya dingin. "Cari siapa?" tanyanya dengan suara datar. Yuni gugup. Saya cuma lewat," jawabnya terbata. Rian menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Hati-hati, tanah di sini licin." Tidak ada amarah dalam suaranya, tapi justru tatapan itu membuat Yuni semakin takut. Ada beban besar di mata pemuda itu, seakan ia menyimpan sesuatu yang tidak sanggup ia bagi. Yuni buru-buru pergi, tapi sepanjang jalan pulang, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu tatapan Rian bukan tatapan orang biasa. Ada rasa lelah, ada ketakutan, ada rahasia besar yang ingin diteriakkan tapi tertahan. Malam itu, Yuni duduk di beranda rumahnya sambil memeluk foto kecil ayahnya. Lampu minyak berkelip, suara serangga malam mengisi udara. Air matanya jatuh di pipi, tapi matanya menatap lurus. "Ayah, kalau benar engkau ada di kolam itu,
Aku janji akan menemukan kebenarannya, bisiknya lirih. Sahabat, pada titik inilah, rasa kehilangan berubah menjadi tekad. Bagi Yuni, ayahnya bukan sekadar salah satu dari orang-orang yang hilang. Ia adalah bagian dari hidupnya, sosok yang ia cintai, yang pernah berjanji pulang dengan senyum. Dan ketika janji itu tidak pernah ditepati, Yuni merasa dirinya yang harus berdiri menuntut jawabannya. Sejak hari itu, setiap kali ia melewati rumah Darmo, ia tidak lagi hanya merinding. Ia menatap kolam itu dengan mata penuh curiga, bahkan berani menatap balik jika tanpa sengaja bertemu dengan Darmo atau Rian. Dalam hatinya, ia tahu kebenaran ada di sana. Hanya soal waktu sebelum rahasia gelap itu terkuak. Dan sahabat, justru dari keberanian seorang gadis desa sederhana inilah, pintu menuju kebenaran perlahan terbuka. Sahabat pendengar, malam di desa tepi Sungai Mahakam biasanya penuh dengan suara alam. Jangkrik bernyanyi di semak, kodok bersahut-sahutan di pematang sawah, dan air sungai bergemericik tenang. Namun sejak keanehan di rumah Darmo menjadi bahan bisik-bisik, suasana malam berubah. Hening terasa lebih pekat, dan kabut yang turun seolah membawa rahasia yang menakutkan. Beberapa warga mulai mengaku mendengar sesuatu yang tidak biasa. Bukan lagi suara jangkrik atau kodok, melainkan jeritan samar, lirih, seperti suara orang minta tolong. Suara itu terdengar dari arah kolam besar Darmo. Kadang hanya sekejap, lalu tenggelam bersama suara air yang bergemuruh. Seperti suara manusia, tapi jauh, tercekik, kata seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Namun, siapa yang berani mengaku lebih jauh? Di desa kecil, tuduhan tanpa bukti bisa dianggap fitnah. Itu bukan hanya masalah pribadi, tapi bisa memecah belah kampung. Lagi pula, Darmo kini bukan orang biasa. Dengan kekayaannya, ia disegani, bahkan ditakuti. Maka meski telinga mereka mendengar, mulut mereka tetap bungkam. Pak Hasan, tetangga terdekat, termasuk yang sering mendengar suara itu. Suatu malam ketika pulang dari sawah, ia berhenti di dekat kebun pisang yang berbatasan dengan kolam Darmo. Dari sana, ia jelas mendengar suara seperti benda berat jatuh ke air, diikuti jeritan singkat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Air kolam bergemuruh keras, ikan-ikan seakan menggila. Pak Hasan ingin berteriak memanggil tetangga, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berdiri terpaku, napasnya tercekat. Akhirnya ia memilih berlari pulang, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk gemetar di pojok rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur, dan suara jeritan samar itu terus terngiang di telinganya. Sahabat, bisa Anda bayangkan beratnya perasaan Pak Hasan? Ia tahu ada yang janggal, bahkan mungkin sudah melihat secuil kebenaran. Tapi siapa yang berani menantang Darmo? Dalam budaya desa, menuduh tetangga tanpa bukti jelas bisa jadi masalah besar. Dan jika kecurigaan itu benar, apa yang sanggup ia lakukan seorang diri? Pak Hasan bukan satu-satunya. Beberapa warga lain juga punya pengalaman serupa. Seorang ibu muda mengaku terbangun di tengah malam karena mendengar suara lirih, seperti orang meratap dari arah kolam. Ia berusaha menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu terus terdengar hingga membuatnya menangis dalam diam. Namun ketika pagi tiba, ia memilih bungkam. Takut salah bicara, nanti aku ditertawakan, ujarnya pelan di warung kopi. Bagi warga desa, diam sering dianggap pilihan paling aman. Tapi diam juga bisa menjadi dosa, sahabat. Semakin banyak orang yang memilih bungkam, semakin leluasa rahasia gelap itu bersembunyi. Bau amis saat hujan, ikan raksasa yang tidak wajar, jeritan samar di malam berkabut, semuanya menjadi potongan-potongan teka-teki yang menunggu untuk dirangkai. Yuni, yang kehilangan ayahnya, mendengar cerita ini dari beberapa tetangga. Semakin banyak ia mendengar, semakin kuat pula keyakinannya bahwa ayahnya tak sekadar hilang di jalan. Ayah ada di sana, gumamnya sambil menatap kolam dari kejauhan. Hatinya sakit, tapi tekadnya makin tebal. Sahabat, di titik inilah ketegangan di desa semakin meningkat. Semua orang tahu ada yang tidak beres, tapi tak seorang pun berani bicara lantang. Mereka hanya saling pandang, saling menduga, sambil berdoa semoga apa yang mereka curigai hanyalah mimpi buruk. Namun, seperti yang sering terjadi, kebenaran tidak bisa terus disembunyikan. Jeritan samar di malam berkabut hanyalah peringatan kecil, sebuah tanda bahwa ada nyawa-nyawa yang menjerit minta keadilan. Dan semakin lama suara itu dibiarkan, semakin besar pula gelombang kebenaran yang akan pecah, memaksa semua orang melihat kenyataan yang tak bisa mereka tolak lagi. Sahabat pendengar, dari semua bisik-bisik yang beredar,
Pengalaman Pak Hasan adalah yang paling mengguncang hatinya. Malam itu, selepas bekerja di sawah, ia pulang lewat jalan kecil di samping rumah Darmo. Udara lembab, kabut turun, dan suara serangga malam memenuhi sekitar. Biasanya ia berjalan cepat tanpa menoleh, karena memang tidak nyaman melewati kolam besar yang gelap itu. Tapi malam itu, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok Pak Darmo berdiri di tepi kolam. Cahaya lampu petromax di teras rumah membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang ke permukaan air. Darmo tampak mengangkat sesuatu benda besar, berat, seolah sebuah karung yang terisi penuh. Gerakannya tergesa, wajahnya tegang. Pak Hasan menahan napas. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya pakan ikan. Namun detik berikutnya, Darmo melemparkan benda itu ke dalam kolam dengan suara gedebur yang keras. Air berguncang liar, cipratan mencapai tepi, dan ikan-ikan raksasa berebut, membuat permukaan kolam seperti mendidih. Di sela gemuruh air itu, Pak Hasan yakin mendengar suara lirih seperti desahan terakhir seorang manusia. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya membeku, seakan kakinya tertancap di tanah. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering, lidahnya keluh. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, ia akhirnya berlari pulang. Pintu rumah ditutup rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan benda berat yang dilempar Darmo ke kolam kembali menghantui pikirannya. Sahabat, bisa Anda bayangkan betapa berat beban itu? Melihat sesuatu yang jelas-jelas tidak wajar, tapi tidak punya keberanian untuk bicara. Ia tahu, jika ia menyampaikan apa yang dilihatnya tanpa bukti kuat, warga bisa menuduhnya menyebar fitnah. Lebih buruk lagi, ia bisa berhadapan langsung dengan kemarahan Darmo. Pak Hasan adalah orang sederhana, hidup dari sawah kecil dan perahu tambatannya. Ia tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Melawan orang seperti Darmo yang kini kaya, disegani, dan misterius sama saja dengan menantang bahaya. Jadi, ia memilih diam. Namun diam itu justru menjadi beban yang menghancurkan batinnya. Beberapa malam setelah itu, ia sering terbangun dengan keringat dingin. Suara gedebur keras dan gemuruh air kolam terus terngiang di telinganya. Kadang ia bermimpi melihat karung-karung basah dengan noda merah terapung di kolam. Ia terbangun dengan dada sesak, lalu duduk memeluk lutut hingga fajar tiba. Dalam keseharian, ia tampak semakin murung. Warga yang mengenalnya mulai bertanya, kenapa Pak Hasan kurus sekarang? Tapi ia hanya tersenyum samar, tidak pernah menjawab. Diam itu satu-satunya cara ia bisa bertahan. Namun, sahabat, seperti air yang terus mengalir mencari celah, kebenaran tidak bisa selamanya ditahan. Dalam hati kecilnya, Pak Hasan tahu ia menyaksikan bagian dari rahasia besar. Ia tahu ada sesuatu di balik kolam itu, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Hanya saja, ketakutan membuatnya menunda. Yuni, yang kehilangan ayahnya, sempat mendapati Pak Hasan termenung di tepi jalan. "Pak, apakah Bapak pernah melihat sesuatu di kolam itu?" tanyanya pelan. Mata Pak Hasan bergetar, bibirnya ingin menjawab, tapi suara tak kunjung keluar. Akhirnya ia hanya menepuk bahu Yuni, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Bagi Yuni, sikap itu justru semakin mempertebal keyakinannya. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan, ada kebenaran yang belum terucap, dan ia berjanji, jika orang lain takut untuk bicara, maka dialah yang akan mencari jawaban. Sahabat, malam ketika Pak Hasan melihat Darmo melempar sesuatu ke kolam adalah titik penting. Itulah saat ketika rahasia yang selama ini hanya berupa gosip mulai punya bentuk nyata. Meski ia tidak langsung bicara, kesaksian batin itu kelak akan menjadi kunci yang membuka jalan menuju kebenaran. Karena dalam setiap misteri, selalu ada satu orang yang berani melihat lebih jelas. Dan meski mulutnya terdiam, mata yang pernah menyaksikan kebenaran tidak akan pernah bisa melupakan. Sahabat pendengar, kecurigaan Yuni terhadap keluarga Darmo semakin hari semakin besar. Ia sudah terlalu sering mendengar bisik-bisik orang desa, mencium bau amis yang tak wajar setiap kali hujan turun, dan menyaksikan tatapan aneh dari Rian, anak Darmo. Namun, semua itu masih berupa potongan-potongan kecil. Yuni butuh melihat dengan matanya sendiri. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga dan kabut tipis mulai turun dari arah sungai, Yuni memberanikan diri mendekati jalan setapak yang mengarah ke rumah Darmo. Ia tahu berbahaya, tapi hatinya yang terus gelisah membuat langkahnya tak bisa dihentikan. Ia bersembunyi di balik semak belukar, menahan napas, sambil menatap ke arah kolam besar yang sudah lama menjadi sumber ketakutan. Dari balik semak,
Ia melihat sosok Darmo berdiri di tepi kolam. Tangannya memegang ember besar berisi sesuatu. Dengan gerakan cepat, ia menebar isi ember itu ke permukaan air. Seketika ikan-ikan raksasa melompat liar, berebut dengan ganas. Air muncrat ke segala arah. Permukaan kolam bergolak seperti direbus. Suara cipratan itu begitu keras, hingga terdengar seperti hujan deras menghantam atap seng. Yuni menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Bukan pakan biasa, batinnya. Karena meskipun ia tak bisa melihat jelas apa yang ditebar, nalurinya berkata, itu bukan sekadar dedak atau ikan kecil. Gerakan ikan-ikan itu terlalu liar, terlalu lapar, seakan mereka menunggu daging segar. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Yuni hampir menjerit. Dari arah gudang kecil di samping rumah, muncul Rian, anak Darmo, dengan wajah pucat dan mata sayu. Di tangannya ada karung kosong. Ia berhenti, menatap lurus ke arah semak tempat Yuni bersembunyi. "Cari siapa?" tanyanya datar. Suaranya rendah, tapi cukup jelas membuat Yuni tercekat. Yuni gugup, tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Saya cuma lewat, Mas," jawabnya terbata. Rian melangkah beberapa langkah lebih dekat. Tatapannya tidak marah, tapi tajam. Ia menatap Yuni seperti seseorang yang ingin berkata banyak, namun menahan diri. Lalu ia berucap pelan, "Hati-hati, tanah di sini licin." Kalimat sederhana, tapi terasa dingin di telinga Yuni. Dengan cepat, Yuni bangkit dan berjalan tergesa menjauhi tempat itu. Namun, sepanjang jalan pulang, rasa dingin menjalar di tengkuknya. Ia yakin Rian tahu ia sedang mengintip, tapi anehnya, pemuda itu tidak mengusir atau mengancam. Justru kata-katanya terdengar seperti peringatan, atau bahkan permintaan agar ia berhati-hati. Malam itu, Yuni duduk di beranda rumahnya dengan wajah murung. Ia memeluk foto ayahnya erat-erat. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. "Ayah, aku sudah lihat sendiri. Mereka menyembunyikan sesuatu. Aku yakin," bisiknya lirih. Sahabat, di balik ketakutannya, Yuni merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Rian saat menegurnya berbeda dengan tatapan ayahnya, Darmo. Ada beban, ada rasa bersalah, ada kelelahan dalam mata pemuda itu. Seolah ia ingin bicara, ingin mengaku, tapi terikat oleh sesuatu yang lebih besar. Bagi Yuni, peristiwa sore itu menjadi titik balik. Ia tidak lagi hanya sekadar curiga. Ia sudah melihat sendiri ikan-ikan yang berebut dengan liar, kolam yang bergolak, dan sosok Darmo yang dengan tenang menebar sesuatu ke dalam air. Ia yakin ayahnya punya kaitan dengan rahasia gelap itu. Namun, sahabat, meski tekad Yuni makin kuat, ia juga sadar bahaya semakin dekat. Karena kini, bukan hanya ia yang tahu bahwa ia mencurigai keluarga Darmo. Rian sudah melihatnya, dan tatapan pemuda itu bisa berarti dua hal. Pertanda ancaman, atau pertanda bahwa rahasia besar keluarga itu sebentar lagi akan pecah dari dalam. Sahabat pendengar, jika dari luar rumah Darmo tampak kokoh dan penuh wibawa, maka di dalamnya tersimpan suasana yang jauh berbeda. Malam-malam mereka tidak pernah benar-benar tenang. Bau amis dari kolam seolah ikut masuk bersama angin malam, menempel di dinding kayu, di pakaian, bahkan di hati setiap penghuni rumah itu. Rian, anak satu-satunya, semakin hari semakin terhimpit oleh rahasia besar keluarganya. Sejak kecil ia terbiasa membantu ayahnya di kolam, memberi makan ikan, membersihkan air, atau mengangkut karung pakan. Namun, sejak 2 tahun terakhir, pekerjaan itu berubah. Karung-karung yang ia bantu angkat sering terasa terlalu berat, dan kadang dari celahnya menetes cairan kecoklatan yang membuatnya ingin muntah. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Dan lebih dari itu, ia tahu ayahnya menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ingin bertanya, suara ayahnya, Darmo, selalu datang seperti palu menghantam. "Jangan banyak bicara, semua ini demi masa depanmu." And, sahabat, bisa Anda bayangkan perasaan seorang anak muda yang terjebak di antara rasa takut pada ayahnya dan rasa bersalah pada nuraninya. Rian sering duduk di tangga belakang rumah, menatap kolam yang gelap dengan bayangan sendiri bergetar di permukaannya. Hatinya ingin lari, tapi kakinya seakan terikat. Ibunya, Bu Lastri, sering melihat anaknya termenung. Wanita itu sendiri sebenarnya hidup dalam ketakutan. Matanya yang sayu, langkahnya yang pelan, dan senyumnya yang jarang sekali muncul sudah menjadi tanda jelas betapa berat beban yang ia tanggung. Kadang saat makan malam, ia menatap Rian dengan mata berkabut, lalu berbisik lirih, "Nak, kalau kamu lelah,
Jangan simpan sendiri. Namun, setiap kali kata-kata itu hendak berkembang menjadi percakapan jujur, Darmo selalu memotong dengan suara keras. Sudah, makan saja. Besok kerja menunggu. Kalimat itu terdengar seperti perintah yang tak bisa dibantah. Seisi meja makan pun kembali sunyi. Hanya terdengar denting sendok dan suara hujan yang mengetuk atap seng. Bagi Rian, meja makan itu bukan lagi tempat berkumpul keluarga, melainkan medan perang batin. Setiap kali ia menatap wajah ibunya, ia melihat ketakutan bercampur dengan cinta. Dan setiap kali ia menatap wajah ayahnya, ia melihat kekerasan bercampur dengan ambisi buta. Sahabat, di usia mudanya, Rian merasa dirinya seperti terjebak dalam sangkar besi. Jika ia bicara, ia takut ayahnya akan murka. Jika ia diam, ia merasa menjadi bagian dari kejahatan yang terus menelan nyawa. Ia ingat betul jeritan samar yang pernah terdengar dari arah kolam. Jeritan itu bukan suara hewan, melainkan suara manusia. Dan sejak malam itu, tidur Rian tak pernah nyenyak. Bu Lastri sendiri semakin lama semakin rapuh. Ada malam ketika ia duduk sendirian di dapur, menatap lampu minyak sambil menangis diam-diam. Ia tahu suaminya telah menempuh jalan gelap, tapi ia juga takut kehilangan segalanya jika berani melawan. Hatinya terjepit antara melindungi anak dan mempertahankan rumah tangga. Sahabat, rumah Darmo yang tampak megah bagi warga desa sebenarnya hanyalah panggung sandiwara. Di balik dinding papan yang baru, di balik atap seng yang berkilat, tersimpan bisu yang menakutkan. Seorang anak yang terbebani rasa bersalah, seorang ibu yang penuh air mata, dan seorang ayah yang buta karena keserakahan. Malam itu, Rian menatap ibunya lama sekali. Tatapan itu seakan berkata, "Bu, aku tidak sanggup lagi." Namun, sebelum kata-kata itu keluar, suara berat Darmo memotong lagi. "Jangan banyak melamun. Ingat, semua ini demi kita. Kalau tidak, kau akan hidup miskin selamanya." Rian menunduk, menggigit bibir hingga hampir berdarah. Dalam hatinya, ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan pecah. Dan saat itu tiba, ia harus memilih tetap membisu bersama ayahnya, atau membuka suara dan menghadapi amarah seluruh dunia. Sahabat pendengar, ketika desas-desus makin ramai, akhirnya kepala desa merasa tak bisa lagi tinggal diam. Suatu malam, ia mengutus beberapa pemuda memanggil warga ke balai bambu, bangunan sederhana yang biasanya dipakai untuk rapat dusun dan hajatan kecil. Malam itu, lampu minyak digantung di tengah ruangan. Cahayanya temaram, bergetar tiap kali angin malam masuk lewat celah dinding. Satu persatu warga datang. Ada yang membawa tikar, ada yang duduk di bangku panjang dari kayu, sebagian hanya berdiri di pojok dengan wajah tegang. Tak ada senda gurau seperti biasanya. Semua mata penuh kegelisahan. Kepala desa membuka suara dengan nada pelan, tapi tegas. "Saudara-saudara, kita hidup bertetangga. Jangan mudah percaya gosip, tapi juga jangan menutup mata. Kalau ada yang melihat atau mendengar hal ganjil, sebaiknya laporkan baik-baik." Kalimat itu menggantung di udara. Orang-orang hanya saling pandang. Ada yang ingin bicara, bibirnya hampir bergerak, tapi kemudian menunduk lagi. Tak ada yang berani mengangkat tangan. Yuni duduk di sudut ruangan. Jemarinya meremas ujung kerudung. Ia ingin sekali berdiri dan berteriak, "Ayah saya hilang, tolong periksa kolam itu." Tapi suara itu hanya bergetar di dalam dadanya. Ia tahu, tanpa bukti, kata-katanya bisa dipatahkan dengan mudah. Pak Hasan, yang pernah melihat Darmo melempar benda ke kolam, duduk tak jauh dari pintu. Tangannya gemetar, hampir terangkat, tapi rasa takut menahannya. Ia teringat tatapan dingin Darmo setiap kali berpapasan. Tatapan itu cukup untuk membungkam keberaniannya. Sahabat, suasana malam itu benar-benar mencekam. Seperti ada dinding tak terlihat yang mengunci mulut semua orang. Padahal, di dalam hati masing-masing, mereka tahu ada yang tidak beres. Mereka mencium bau amis saat hujan. Mereka mendengar jeritan samar. Mereka melihat ikan-ikan raksasa yang tak wajar. Tapi ketakutan membuat mereka memilih diam. Kepala desa kembali berkata, "Saya tahu, ada keresahan di antara kita. Tapi ingat, menuduh tanpa bukti bisa jadi fitnah. Dan fitnah bisa menghancurkan kampung kita sendiri." Beberapa orang mengangguk. Tapi lebih karena rasa terpaksa daripada keyakinan. Mereka tahu kepala desa mencoba menenangkan keadaan. Tapi kalimat itu juga membuat mereka semakin berhati-hati untuk bicara. Akhirnya, rapat bubar tanpa keputusan. Orang-orang pulang dengan langkah cepat, wajah menunduk.
Balai bambu yang biasanya riuh dengan suara candaan malam itu berakhir dalam hening. Lampu minyak padam lebih awal, seperti menyerah pada kegelapan. Sahabat, pertemuan malam itu menunjukkan betapa beratnya melawan rasa takut. Bukan hanya takut pada Darmo, tapi juga takut pada konsekuensi sosial. Di desa kecil, harmoni dianggap lebih penting daripada kebenaran. Tapi justru diam inilah yang memberi ruang bagi kegelapan untuk tumbuh lebih dalam. Sejak malam itu, aturan tak tertulis muncul di desa. Anak-anak dipanggil cepat masuk rumah begitu senja turun. Para ibu menutup pintu lebih awal, sementara para bapak memastikan kunci rumah berulang kali sebelum tidur. Jalan dekat kolam Darmo makin jarang dilalui. Bahkan suara tawa anak-anak di tepi sungai pun perlahan menghilang. Yuni berjalan pulang dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur karena melihat semua orang memilih bungkam. Namun di balik air mata itu, lahir tekad baru. Jika orang lain takut, ia tidak akan mundur. Ia harus menemukan kebenaran sendiri, apapun risikonya. Pak Hasan, di rumahnya, duduk termenung. Ia tahu ia pengecut malam itu. Tapi beban rahasia yang ia simpan makin berat, seperti batu besar yang menekan dadanya. Malam-malam berikutnya, ia tak bisa tidur. Terbangun oleh mimpi buruk berulang. Suara gedebur keras, air kolam bergemuruh, dan jeritan yang tercekik. Sahabat, malam di balai bambu itu akan dikenang sebagai malam di mana kebenaran masih terikat oleh ketakutan. Tapi sebagaimana matahari selalu muncul setelah gelap, rahasia itu tak mungkin terus terkubur. Diam hanya menunda, bukan menghapus. Dan saat waktu tiba, suara-suara yang terbungkam akan pecah bersama kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sahabat pendengar, sejak rapat di balai bambu berakhir tanpa hasil, desa itu seperti berubah wajah. Tidak ada keputusan resmi, tidak ada pengumuman tertulis. Tapi semua orang tahu, ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi demi keselamatan. Yang pertama, jangan pulang sendirian. Jika seseorang terpaksa pulang malam dari sawah atau pasar, mereka akan mencari teman. 2 atau 3 orang berjalan beriringan dengan langkah cepat. Mata menoleh ke kiri dan kanan, seolah bayangan gelap bisa muncul kapan saja dari arah kolam Darmo. Yang kedua, jangan mendekati kolam itu saat senja. Jalan setapak yang biasanya ramai oleh anak-anak bermain kini sepi. Orang tua melarang keras anak-anak mendekat, bahkan suara riang di tepi sungai perlahan menghilang. Anak-anak diajarkan untuk cepat pulang sebelum matahari terbenam, seakan senja adalah batas antara dunia aman dan dunia berbahaya. Dan yang ketiga, bau amis yang selalu datang saat hujan. Jika hujan turun, orang-orang buru-buru menutup jendela dan pintu. Mereka menyalakan dupa atau membaca doa dengan suara lirih. Bau itu bukan bau ikan biasa, kata mereka. Baunya menusuk, bercampur dengan sesuatu yang membuat perut mual. Ada yang bilang itu bau darah, ada yang percaya itu bau arwah gentayangan. Sahabat, bisa Anda bayangkan suasana desa saat itu? Dari luar tampak tenang, sawah tetap hijau, perahu tetap berlayar di sungai. Tapi di balik keseharian, ada ketakutan yang terus mengendap. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, bahkan ketika membicarakan hal lain, tatapan mata mereka sering melirik ke arah rumah Darmo. Pak Hasan, yang menyimpan rahasia besar tentang apa yang ia lihat, semakin tertekan. Setiap kali hujan turun dan bau amis itu masuk ke dalam rumah, ia teringat malam ketika Darmo melempar sesuatu ke kolam. Kadang ia menggigil, kadang ia menutup telinga dengan bantal karena merasa mendengar lagi suara jeritan samar dari kejauhan. Yuni, di sisi lain, justru semakin teguh. Ia tahu semua orang takut, tapi ia tak bisa lagi hanya diam. Setiap kali bau itu datang, ia menatap foto ayahnya dan berbisik, "Ayah, aku tahu engkau ada di sana. Aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap." Air matanya jatuh, tapi tatapannya semakin tajam. Bu Lastri, istri Darmo, hidupnya makin rapuh. Ia sering terduduk di dapur sambil memegang ujung kebaya, matanya kosong. Di dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin membongkar semuanya. Tapi lidahnya terkunci oleh rasa takut pada suaminya. Kadang ia mendengar bisikan anaknya, Rian, yang berkata lirih, "Bu, sampai kapan kita harus begini?" Namun sebelum kata-kata itu tumbuh, suara keras Darmo selalu memotong, "Cukup, jangan bicara lagi." Sahabat, aturan tak tertulis ini membuat desa seakan terbelah menjadi 2 dunia. Dunia siang hari masih dipenuhi rutinitas biasa. Orang menanam padi, berdagang, atau memperbaiki perahu. Tapi begitu malam atau hujan datang, bayangan ketakutan menyelimuti semuanya.
Ada satu peristiwa yang mempertebal keyakinan warga. Pada suatu malam hujan deras, bau amis begitu kuat hingga masuk ke setiap rumah. Seorang ibu tua di warung kopi menutup hidungnya dengan kain sambil berbisik, "Ini bukan bau ikan, ini bau kematian." Kata-katanya membuat orang-orang di warung terdiam. Tak ada yang membantah, karena dalam hati semua mengakui kebenarannya. Malam-malam di desa berubah menjadi malam panjang penuh doa. Orang-orang berzikir lebih lama. Anak-anak dipeluk erat, dan para lelaki berjaga di pos ronda, bukan lagi untuk mengawasi maling, tapi untuk memastikan tak ada hal ganjil dari arah kolam. Mereka duduk dengan wajah serius. Bambu panjang di sampingnya, mata terarah ke kegelapan. Sahabat, aturan tak tertulis itu bukan sekadar kebiasaan, tapi tanda bahwa masyarakat sudah terperangkap dalam ketakutan. Namun ketakutan yang terus dipendam, seperti api kecil yang disembunyikan di bawah sekam, suatu saat akan menyala besar, dan ketika itu terjadi, tak ada lagi yang bisa menghentikan kebenaran untuk muncul ke permukaan. Sahabat pendengar, ketakutan bisa membungkam mulut, tapi hati manusia tidak bisa selamanya menanggung beban. Itulah yang dirasakan Pak Hasan, tetangga terdekat rumah Darmo. Semakin lama ia simpan rahasia, semakin berat terasa di dadanya. Suara gedebur di kolam, jeritan samar, dan bayangan karung berat yang dilempar malam itu terus menghantuinya. Pada suatu malam selepas salat Isya, ketika hujan turun rintik-rintik dan bau amis kembali menyelinap ke dalam rumah, Pak Hasan tak tahan lagi. Ia keluar dengan payung bambu, langkahnya gemetar menuju rumah kepala dusun. Mereka duduk di beranda bambu, hanya diterangi lampu minyak kecil yang bergoyang ditiup angin. Dengan suara bergetar, Pak Hasan berkata, "Pak, saya tidak punya bukti kuat, tapi saya melihat sendiri." Malam itu Darmo melempar sesuatu ke kolam. Benda itu besar berat, dan setelah jatuh, air kolam bergemuruh. Kepala dusun terdiam lama. Wajahnya muram, matanya menatap jauh. "Apa kau yakin tidak salah lihat?" tanyanya pelan. Pak Hasan menelan ludah. "Saya tidak mungkin salah, dan setiap kali hujan, baunya makin kuat. Saya yakin ada sesuatu di sana." Sahabat, kata-kata itu keluar dengan susah payah, seolah menembus tembok ketakutan yang selama ini mengikat. Kepala dusun menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, besok saya akan lapor ke aparat kecamatan. Tapi kau jangan cerita ke orang lain dulu. Kita harus hati-hati." Pak Hasan mengangguk, merasa sedikit lega meski masih dicekam rasa takut. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai, tapi di dadanya ada secercah keberanian. Ia tahu, apa yang dilihatnya kini sudah sampai ke telinga orang yang tepat. Keesokan harinya, 2 aparat kecamatan datang dengan sepeda motor tua. Mereka berpakaian sederhana, hanya membawa buku catatan, senter, dan wajah serius. Warga desa mengintip dari balik jendela saat motor itu berhenti di depan rumah kepala dusun. Kabar kedatangan aparat menyebar cepat, dan orang-orang diam-diam mengikuti dari jauh. Ketika mereka berjalan menuju rumah Darmo, di teras rumah, Darmo menyambut dengan wajah datar. Suaranya berat. "Ada apa malam datang ke sini?" Salah satu aparat menjawab sopan, "Kami hanya ingin memeriksa, Pak. Ada laporan bau aneh dari arah kolam." Darmo tertawa kecil, tapi tawanya kering. "Bau ikan gabus memang begitu kalau banyak. Kolam saya besar, isinya ratusan. Kalau hujan, lumpur naik, baunya tambah kuat. Itu saja." Namun, aparat tetap meminta izin melihat sekitar. Dengan senter, mereka menyusuri jalan setapak di samping rumah. Di dekat gudang kecil, salah satu aparat menunduk dan menemukan sebuah karung goni teronggok di tanah. Karung itu basah, warnanya kusam, dan di sudutnya tampak noda kecoklatan yang sudah kering. "Apa ini?" tanya aparat. Darmo cepat menjawab, "Itu bekas karung pakan ikan, sudah lama." Tapi salah satu aparat mendekat, mencium karung itu, lalu mengernyit. Bau amis menyengat keluar dari dalamnya. Ia saling pandang dengan rekannya, lalu menutup catatan. "Kami akan bawa ini untuk diperiksa." Wajah Darmo menegang. Ia berusaha tetap tenang, tapi matanya sempat melirik ke arah istrinya, Bu Lastri, yang berdiri di pintu. Wanita itu menunduk, kedua tangannya gemetar. Sahabat, bagi warga yang mengintip dari kejauhan, pemandangan itu seperti titik awal terbukanya rahasia besar. Karung itu, bau amis itu, semuanya mengarah pada satu hal. Dan Yuni, yang ikut mengintip dari balik semak, hampir tak bisa bernapas. Hatinya yakin ada kaitan antara karung itu dan hilangnya ayahnya. Malam itu,
Setelah aparat pergi membawa karung, suasana rumah Darmo mencekam. Rian duduk di pojok rumah dengan wajah pucat, sementara Bu Lastri menatap anaknya dengan mata basah. Ia berbisik lirih, "Nak, sampai kapan kita harus begini?" Tapi sebelum Rian menjawab, suara berat Darmo membelah keheningan. "Cukup, jangan bicara lagi. Semua ini demi kita. Kau mau hidup miskin selamanya?" "Tidak, kita harus kuat. Tidak ada yang bisa buktikan apapun." Rian menelan ludah, dadanya sesak. Ia ingin berteriak bahwa ia sudah lelah, tapi tatapan ayahnya membuat kata-katanya terkubur. Sahabat, malam itu menjadi awal gelombang besar. Desa yang selama ini hanya dibayang-bayangi bisikan, kini mulai melihat bukti nyata. Dan dari secuil bukti itu, kebenaran yang lebih mengerikan sedang menunggu untuk muncul ke permukaan. Sahabat pendengar, berita tentang karung misterius yang dibawa aparat kecamatan cepat menyebar di desa Sungai Aur. Pagi itu, udara terasa berat, seakan-akan seluruh desa menahan napas. Dari warung kopi, pos ronda, hingga sawah, hanya satu topik yang diperbincangkan, kolam Darmo. Kepala dusun akhirnya mengirim laporan resmi ke kabupaten. Tak lama, 2 mobil jeep tua berhenti di depan balai desa. Dari dalam turun beberapa polisi berpakaian coklat, membawa map, kamera, serta karung plastik untuk barang bukti. Bersama mereka ikut juga 2 orang dari tim forensik, lengkap dengan sarung tangan dan masker. Bagi warga kecil, kedatangan polisi dari kabupaten bukan perkara sepele. Ini lebih heboh dari pesta panen atau hajatan besar. Warga berkerumun di tepi jalan, berpura-pura sibuk menjemur padi atau menimba air, padahal mata mereka tak lepas dari barisan aparat itu. Di antara kerumunan, Yuni berdiri diam. Tangannya menggenggam foto kecil ayahnya yang sudah lusuh, hatinya berdebar keras. Ia yakin, inilah saatnya kebenaran perlahan muncul. Polisi berjalan menuju rumah Darmo. Di teras, Darmo berdiri dengan wajah keras, matanya menyipit penuh curiga. "Ada apa lagi? Kalian pikir saya penjahat?" Suaranya berat dan penuh amarah. Seorang perwira menjawab tenang namun tegas. "Kami mendapat laporan bau aneh, juga hilangnya beberapa orang. Kami perlu memeriksa lebih teliti." Darmo ingin membantah, tetapi pandangan puluhan warga dari kejauhan membuatnya tak bisa menolak. Dengan nada dingin ia berkata, "Silakan, pemeriksaan dimulai dari gudang di samping rumah." Polisi membuka beberapa karung lama. Sebagian berisi dedak, sebagian lagi pakan ikan. Namun di pojok gudang, mereka menemukan sebuah karung lain yang setengah tersembunyi di balik papan. Karung itu lebih berat dari biasanya. Begitu dibuka, bau amis menyengat langsung menusuk hidung. Di dalamnya bukan pakan ikan, melainkan potongan kain kusut dengan noda kecoklatan. Salah seorang polisi buru-buru menutup hidung, sementara forensik memasukkannya ke dalam kantong bukti. Kerumunan warga yang mengintip dari luar mulai bergumam. Suara mereka seperti ombak kecil yang makin lama makin keras. "Bau apa itu?" bisik seorang ibu. "Itu seperti darah," jawab seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Yuni yang berdiri tak jauh di belakang polisi hampir menangis. Kain itu mengingatkannya pada baju kerja ayahnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menatap lurus. "Ayah, aku akan terus mencari jawaban," bisiknya dalam hati. Polisi kemudian memeriksa dinding gudang. Dengan senter mereka menyorot papan-papan kayu yang lembab. Dan benar saja, di salah satu sudut terlihat noda kecoklatan yang sudah meresap ke kayu. Forensik mengusapnya, dengan kapas lalu memasukkan ke dalam tabung kecil untuk diperiksa. Suasana desa semakin tegang. Warga mulai yakin, bukan hanya gosip yang beredar. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh mengerikan di rumah Darmo. Beberapa lelaki menggenggam erat bambu panjang di tangan, seolah siap jika sesuatu terjadi. Sahabat, pada saat-saat itu, kita bisa merasakan betapa tipis batas antara rasa ingin tahu dan amarah massa. Kalau tidak ada polisi yang menahan, mungkin warga sudah menyerbu rumah Darmo dengan emosi membara. Di dalam rumah, Rian duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Matanya menunduk, bahunya gemetar. Ia mendengar semua suara aparat, bunyi kamera, juga bisikan warga dari luar. Hatinya seperti terhimpit batu. Setiap kali suara polisi menyebut kata darah atau bukti, tubuhnya makin lemas. Sementara itu, Bu Lastri berdiri di pintu dengan mata basah. Kedua tangannya meremas ujung kebaya sampai kusut. Ia ingin berteriak, ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah,
lindungi anakku dari jalan kelam ini." Setelah pemeriksaan selesai, polisi membawa beberapa kantong bukti keluar rumah. Warga desa langsung ribut, suara mereka bercampur marah dan takut. Kepala dusun maju, menenangkan. "Saudara-saudara, mari kita percayakan pada hukum, jangan main hakim sendiri." Namun suasana tetap panas. Beberapa lelaki berteriak, "Tangkap Darmo, jangan tunggu lagi." Perwira polisi mengangkat tangan. "Tenang, proses hukum akan berjalan. Kami sudah punya bukti awal, tunggu hasil forensik." Sahabat, sejak hari itu, desa Sungai Aur tidak pernah sama lagi. Pasar desa yang biasanya penuh tawa kini terasa dingin. Orang-orang menyapa dengan cepat, lalu menunduk. Semua mata, semua hati, seakan hanya menunggu satu hal. Kapan kebenaran di balik kolam Darmo akan benar-benar terbongkar? Sahabat pendengar, pagi itu desa Sungai Aur seperti berhenti bernapas. Langit mendung, angin membawa aroma lembab dari arah sungai, dan jalan setapak menuju rumah Darmo dipenuhi warga yang berdiri berkelompok. Semua mata tertuju pada kolam besar di belakang rumah Darmo. Hari itu, aparat kabupaten bersama tim forensik memutuskan untuk menguras air kolam. Suara mesin pompa meraung keras, memecah kesunyian desa. Selang besar dimasukkan ke dalam kolam, menyedot air keruh ke parit hingga meluber ke sawah. Mula-mula hanya riak kecil terlihat di permukaan. Ikan-ikan gabus besar berenang gelisah, menabrak dinding bambu. Beberapa melompat keluar, tubuhnya berkilat basah, gigi-giginya tajam, membuat anak-anak yang ikut menonton menjerit ketakutan. "Ya Allah, itu bukan ikan biasa," bisik seorang lelaki tua sambil menunduk. Semakin banyak air tersedot, semakin kuat bau busuk yang keluar. Bukan bau ikan, bukan bau lumpur, melainkan aroma amis bercampur anyir yang menusuk hidung hingga membuat banyak orang muntah di pinggir jalan. Para ibu menutup wajah dengan selendang, sementara para bapak hanya bisa menggeleng pelan, wajah pucat pasi. Yuni berdiri paling depan, tangannya mengepal, matanya berair. Ia berdoa dalam hati, "Tuhan, jika benar ayah ada di sini, biarkan aku melihat kebenaran meski pahit." Ketika permukaan air surut hingga sepinggang, sesuatu yang mencurigakan muncul di dasar lumpur. Sebuah kain kusut tersangkut di akar pohon liar. Seorang polisi turun dengan sepatu bot, mengambilnya dengan kayu panjang. Begitu diangkat, kain itu meneteskan air kecoklatan, baunya menusuk, membuat kerumunan bergemuruh. "Itu kainnya Pak Sarman," teriak seorang warga mengenali pakaian buruh panen yang hilang beberapa bulan lalu. Suasana langsung ricuh. Ada yang menutup mulut sambil menangis, ada yang berteriak marah, ada pula yang jatuh terduduk di tanah. Darmo melangkah maju dengan wajah pucat, suaranya keras tapi goyah. "Itu hanya kain bekas, jangan asal menuduh." Namun kata-katanya tak lagi dipercaya. Mesin pompa terus bekerja, lumpur dasar semakin jelas terlihat. Dan tiba-tiba, seorang polisi berteriak. Di antara lumpur tampak benda putih keras. Awalnya dikira batu, tapi ketika diangkat dengan hati-hati, ternyata sebuah tulang manusia. Jeritan pecah dari kerumunan. Seorang ibu jatuh pingsan. Anak-anak segera ditarik menjauh. Kepala dusun menunduk dengan wajah pucat, sementara mulutnya terus beristighfar. Yuni terhuyung, hampir roboh. Dengan suara lirih ia berbisik, "Ayah." Air matanya jatuh tanpa henti. Satu demi satu potongan tulang lain ditemukan. Ada tulang lengan, serpihan rusuk, bahkan gigi manusia yang masih utuh. Bau busuk kini memenuhi udara, menusuk hingga ke perut. Beberapa orang tak kuat dan muntah di pinggir sawah. Polisi dengan sigap memasukkan semua temuan ke dalam kantong bukti. Setiap kali sebuah tulang terangkat, suara warga pecah antara tangisan, doa, dan sumpah serapah. Darmo berteriak lagi, suaranya parau. "Itu bisa saja tulang binatang. Kalian semua salah. Jangan percaya." Tapi tidak ada lagi yang mendengarnya. Warga menatapnya dengan marah, jijik, dan benci. Beberapa lelaki bahkan maju, ingin menyerangnya. Namun polisi cepat menahan. Di teras rumah, Bu Lastri jatuh terduduk. Tangisnya pecah, wajahnya ditutupi kedua tangan. Rian berdiri tak jauh darinya, tubuhnya gemetar hebat. Matanya merah, seolah ingin bicara tapi lidahnya terkunci. Sahabat, pemandangan itu bukan sekadar pengungkapan sebuah rahasia, melainkan ledakan emosi yang sudah lama terpendam. Desa yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, kini melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Kebenaran yang begitu pahit, begitu mengerikan, hingga membuat banyak orang sulit bernapas.
Sejak hari itu kolam Darmo tak lagi disebut kolam ikan gabus, melainkan lubang maut, tempat yang menyimpan nyawa-nyawa tak berdosa, tempat di mana keserakahan seorang manusia berubah menjadi kutukan bagi seluruh desa. Sahabat pendengar, setelah tulang belulang ditemukan dari dasar kolam, tak ada lagi jalan bagi Darmo untuk bersembunyi. Polisi segera memborgol tangannya di depan warga. Meski ia berteriak lantang, suaranya tak lagi punya daya. "Kalian semua salah, ini fitnah," teriaknya. Tapi wajah-wajah warga hanya memandang dengan marah bercampur jijik. Di balai desa malam itu, aparat resmi mencatat keterangan saksi. Pak Hasan maju pertama. Dengan suara bergetar ia mengaku melihat sendiri saat Darmo melempar sesuatu ke kolam. Air matanya jatuh, menyesal karena terlambat bicara. Yuni lalu maju, menunjukkan foto ayahnya. Suaranya lirih tapi tegas. "Ayah saya hilang, saya yakin ia korban. Saya mohon, beri kami keadilan." Rian yang selama ini bungkam akhirnya angkat bicara. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh. "Aku disuruh ayah membantu mengangkat karung. Katanya itu bangkai hewan, tapi aku lihat sendiri tangan manusia keluar dari karung. Aku dengar jeritan malam itu." Ruangan terdiam, banyak orang menunduk. Ada yang menangis, ada yang beristighfar. Kesaksian terakhir datang dari Bu Lastri, istri Darmo. Dengan tubuh lemah, ia berdiri sambil menangis. "Saya tahu, saya lihat darah di pakaian suami saya. Tapi saya diam karena takut. Saya salah. Semua korban pantas dapat keadilan." Suaranya pecah, membuat ruang balai desa berguncang oleh tangisan. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama digelar di pengadilan kabupaten. Gedung penuh sesak oleh wartawan, warga desa, dan keluarga korban. Jaksa membacakan dakwaan, pembunuhan berencana, dengan menjadikan tubuh manusia sebagai pakan ikan. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Saksi-saksi kembali dipanggil. Pak Hasan, Yuni, bahkan Rian dan Bu Lastri. Setiap kata yang mereka ucapkan menusuk hati. Darmo duduk di kursi terdakwa dengan wajah keras. Sesekali tertawa pendek seolah ingin menunjukkan dirinya tak gentar. Namun tawa itu hambar. Tidak ada yang percaya lagi. Ketika giliran Rian bersaksi, ruangan hening. Anak muda itu menunduk, lalu berkata dengan suara serak, "Aku tidak tahan lagi. Semua itu benar. Ayahku yang menyuruh." Ia menangis, tubuhnya terguncang. Bu Lastri yang duduk di bangku pengunjung pun ikut terisak, menutup wajah dengan selendang. Darmo bangkit, berteriak marah, "Pengkhianat, kalian keluargaku, kenapa bicara?" Polisi segera menahan dan memaksanya duduk kembali. Wajahnya merah, matanya liar, tapi bagi semua orang di ruangan, ia bukan lagi kepala keluarga yang disegani. Ia hanyalah bayangan hitam dari keserakahan yang berubah menjadi monster. Sidang demi sidang berjalan, bukti demi bukti diperlihatkan. Potongan kain, noda darah, tulang belulang. Forensik memastikan semua berasal dari manusia. Jaksa menuntut hukuman mati. Suasana ruangan pecah. Keluarga korban menangis, sebagian berteriak setuju. Akhirnya, pada sidang terakhir, hakim membacakan putusan dengan suara berat. Setelah mendengar kesaksian, bukti, dan pertimbangan hukum, pengadilan memutuskan terdakwa Darmo bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara keji. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman mati. Tangis dan doa bergema di ruangan. Yuni menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya mengalir deras. Ia tahu ayahnya tak akan kembali, tapi setidaknya kebenaran telah berdiri di depan mata. Pak Hasan menunduk, berbisik. Keadilan akhirnya datang. Darmo berteriak histeris, "Aku dijebak, aku tidak bersalah." Tapi suaranya tenggelam oleh tangisan warga. Polisi segera menggiringnya keluar, sementara warga berdiri dengan wajah tegas. Tidak ada lagi yang takut pada Darmo. Sahabat, setelah vonis dijatuhkan, desa Sungai Aur perlahan kembali tenang. Sawah kembali ditanami, anak-anak berlari di pematang, suara ayam jantan terdengar lagi di pagi hari. Namun, meski kehidupan berjalan, trauma tetap tinggal. Setiap kali hujan turun dan angin membawa aroma lembab dari arah kolam, orang-orang kembali teringat pada malam-malam penuh jeritan itu. Kolam Darmo kini tinggal lubang lumpur hitam yang dipagari bambu. Warga menyebutnya lubang kutukan, tabu untuk disebut kecuali dengan doa. Dari tragedi itu, lahir juga pelajaran bahwa diam bisa memelihara kejahatan dan keberanian untuk bicara bisa menyelamatkan banyak nyawa. Yuni tumbuh menjadi sosok yang dihormati karena suaranya mewakili keluarga korban. Rian memilih hidup sederhana,
bekerja keras untuk menebus dosa ayahnya. Sedangkan Bu Lastri menjalani hari-hari dengan penyesalan, menyadari bahwa terkadang diam juga adalah dosa. Dan bagi kita semua, sahabat, kisah ini adalah pengingat bahwa keserakahan bisa menjadikan manusia lebih kejam dari binatang. Harta yang dicari dengan darah tak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya kutukan yang akan menimpa diri dan keluarga.